hasil sistematik literatur review atau SLR tentang penerapan merit system serta tantangan nepotisme dan politisasi dalam birokrasi di Indonesia. Sebelum masuk ke isi pembahasan, saya jelaskan sedikit apa itu systematic literature review adalah metode yang digunakan untuk menyeleksi, membandingkan, dan juga menganalisis beberapa artikel secara sistematis. Tujuannya supaya kesimpulan yang kita ambil tidak hanya berdasarkan satu sumber, tetapi merupakan gambaran yang lebih menyeluruh dari berbagai penelitian. Dalam SLR ini, kami menggunakan 3 artikel utama, yaitu yang pertama, artikel Khoiriyah dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang berjudul Implementasi Sistem Merit pada Aparatur Sipil Negara di Indonesia, yang membahas tentang implementasi merit system pada ASN di Indonesia secara nasional. Yang kedua adalah artikel Tia Nirwana dan Eko Prasojo pada tahun 2021 yang berjudul Analysis of Merit System in the Open Promotion of High Leadership Positions for Women in the Ministry of Home Affairs, yang membahas tentang merit system dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemendagri, khususnya dari perspektif perempuan. Yang ketiga ada artikel dari Putra dan rekan-rekan pada tahun 2020 yang berjudul Policy of a Merit System to Make a Good and Clean Government in the Middle of Great Politicization, yang menjelaskan bagaimana politisasi birokrasi menghambat penerapan merit system. Sebelum beralih ke materi intinya, kita pahami dulu konsep besarnya. Merit system adalah sistem yang menempatkan seseorang dalam jabatan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan juga kinerja. Sebaliknya, nepotisme terjadi ketika jabatan diberikan karena hubungan keluarga atau kedekatan secara personal, dan politisasi birokrasi muncul ketika ASN dimanfaatkan untuk kepentingan politik, terutama menjelang pilkada atau untuk mendukung kandidat tertentu. Ketiga artikel ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia sudah memiliki aturan merit system yang kuat, penerapannya di lapangan masih menghadapi banyak sekali tantangan, mulai dari budaya nepotisme hingga intervensi politik. Selanjutnya adalah pembahasan artikel pertama karya Cariak dan rekan-rekan tahun 2020 yang membahas implementasi merit system pada aparatur sipil negara di Indonesia secara nasional. Dalam artikel ini, penulis menjelaskan bahwa secara regulatif, Indonesia sebenarnya sudah memiliki dasar hukum yang sangat kuat untuk menerapkan merit system. Aturan seperti rekrutmen berbasis CAT, sistem promosi yang seharusnya berdasarkan kinerja, serta manajemen talenta semuanya sudah diatur dengan jelas. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan di lapangan masih jauh dari kata ideal. Ada 3 masalah utama yang ditemukan. Pertama, penempatan ASN belum sesuai dengan kompetensi. Dalam banyak kasus, pegawai ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahlian mereka. Hal ini menyebabkan kinerja organisasi menjadi kurang optimal. Kedua, praktik promosi jabatan masih dipengaruhi kedekatan personal. Artikel ini menyoroti bahwa meskipun merit system menekankan objektivitas, kenyataannya unsur subjektivitas dan nepotisme masih kuat. Ada jabatan yang diberikan karena hubungan kedekatan, bukan karena prestasi atau kemampuan yang dimiliki. Ketiga, pengawasan terhadap penerapan merit system masih lemah. Komisi ASN atau KASN sebenarnya memiliki peran penting dalam memastikan objektivitas, tetapi pengawasan tidak selalu berjalan efektif. Beberapa instansi masih memanipulasi proses seleksi atau mutasi jabatan. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini menyimpulkan bahwa merit system di Indonesia sebenarnya sudah baik secara aturan, tetapi belum berjalan konsisten karena budaya organisasi, kurangnya pengawasan, dan masih kuatnya pengaruh hubungan personal dalam birokrasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan artikel kedua yang ditulis oleh Tia Nirwana dan Eko Prasojo pada tahun 2021. Artikel ini membahas bagaimana merit system diterapkan dalam proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Dalam Negeri, khususnya dengan melihat bagaimana kesempatan perempuan dalam proses tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa secara formal Kemendagri memang sudah menerapkan open selection atau seleksi terbuka
terbuka. Artinya, proses pengisian jabatan seharusnya dilakukan secara transparan dan berdasarkan kompetensi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan. Pertama, tidak adanya succession plan atau perencanaan suksesi yang jelas. Akibatnya, banyak posisi strategis akhirnya diisi oleh pejabat pelaksana tugas atau PLT dalam waktu yang terlalu lama. Kondisi ini dapat membuka ruang subjektivitas dan menghambat penerapan merit system yang seharusnya berbasis kompetensi. Kedua, persyaratan administrasi dalam seleksi seringkali tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketidaksinkronan antara regulasi dengan dokumen yang diminta dalam seleksi sehingga prosesnya menjadi kurang konsisten berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi peserta seleksi. Ketiga, penilaian rekam jejak atau track record kandidat belum dilakukan secara mendalam. Banyak keputusan diambil hanya berdasarkan dokumen, bukan berdasarkan evaluasi lapangan. Evaluasi lapangan atau penilaian menyeluruh terhadap kinerja calon sebelumnya. Menariknya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ditemukan bukti adanya diskriminasi gender dalam seleksi jabatan. Hambatan bagi perempuan bukan disebabkan bias dalam sistem, tetapi lebih karena kurangnya fasilitas pendukung seperti ruang laktasi, fleksibilitas kerja, dan rendahnya minat perempuan untuk mengikuti seleksi. Secara keseluruhan, artikel menyimpulkan bahwa tantangan merit system di Kemendagri bukan hanya soal nepotisme, tetapi juga kelemahan teknis seperti kurangnya perencanaan karir, administrasi yang tidak seragam, dan proses evaluasi yang belum objektif. Selanjutnya akan dibahas artikel ketiga yang fokus pada politisasi birokrasi dan bagaimana hal tersebut menghambat penerapan merit system. Selanjutnya, saya akan membahas artikel ketiga yang ditulis oleh Putra dan rekan-rekan pada tahun 2020. Artikel ini melihat merit system dari sudut pandang yang berbeda, yaitu melalui isu politisasi dan birokrasi. Dalam penelitian ini menggunakan analisis media nasional untuk memahami seberapa besar campur tangan politik dalam pengelolaan ASN di Indonesia. Dalam analisis dalam artikel ini menunjukkan hasilnya cukup tegas, yakni menemukan bahwa politisasi birokrasi di Indonesia masih sangat masif, terutama pada saat menjelang pilkada. ASN seringkali dimanfaatkan sebagai alat untuk mendukung kandidat tertentu, baik melalui mobilisasi dukungan, mutasi jabatan, atau pemberian posisi strategis kepada orang-orang yang dianggap loyal. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa mutasi dan promosi jabatan seringkali bukan berdasarkan merit, tetapi lebih karena pertimbangan kepentingan politik. Kepala daerah dapat memindahkan atau menaikkan jabatan seseorang bukan karena kompetensinya, tapi karena loyalitas politik. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar merit system. Artikel ini kemudian menyimpulkan bahwa politisasi adalah ancaman terbesar bagi penerapan merit system di Indonesia. Selama birokrasi masih dipengaruhi kepentingan politik, maka objektivitas dalam merit system dan juga dalam promosi dan penempatan ASN sangat sulit untuk dicapai. Dari analisis komparatif 3 artikel yang kelompok kita ambil, jika dibandingkan dengan artikel sebelumnya, ada beberapa poin penting. Yang dari artikel pertama menekankan masalah umum seperti nepotisme dan lemahnya pengawasan. Dalam artikel kedua menunjukkan bahwa bahkan dalam sistem seleksi terbuka pun masih ada kelemahan teknis yang membuat merit system tidak berjalan dengan lancar. Kemudian jika dibandingkan dengan artikel ketiga, menunjukkan bahwasannya masalahnya tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga berasal dari intervensi politik yang jauh lebih besar dan struktural. Dari ketiga artikel tersebut dapat dilihat bahwa merit system di Indonesia menghadapi tantangan dari dua sisi sekaligus, yaitu kendala internal manajemen ASN seperti track record, PLT, dan juga administrasi seleksi, serta kendala eksternal berupa politisasi dan juga nepotisme. Kemudian yang terakhir yakni kesimpulan dan juga rekomendasi dari hasil sistematik literatur review terhadap ketiga artikel yang sudah dibahas tadi. Nah, dari ketiga artikel tersebut dapat kita simpulkan bahwa merit system di Indonesia sebenarnya sudah memiliki dasar hukum dan struktur yang kuat, tetapi penerapannya masih belum optimal. Nah, ada dua kategori besar penyebabnya, yaitu yang pertama adalah masalah internal dalam manajemen ASN.
Hal ini meliputi penempatan pegawai yang tidak sesuai kompetensi, penilaian kinerja yang masih formalitas, lalu proses seleksi dan yang tidak seragam, kemudian tidak adanya succession plan, serta penilaian track record yang belum objektif. Nah, tantangan internal ini terlihat jelas pada artikel Syariah tahun 2020 serta Tian dan Prasojo tahun 2021. Yang kedua, tantangan eksternal yakni berupa nepotisme dan politisasi birokrasi. Pada artikel Putra 2020 menunjukkan bahwa intervensi politik terutama menjelang pilkada masih sangat kuat dan juga sering mempengaruhi mutasi serta promosi jabatan, sehingga merit system tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya untuk rekomendasi perbaikan yakni berdasarkan sintesis 3 artikel tersebut, ada beberapa rekomendasi penting yang dapat kita lakukan. Yakni yang pertama, memperkuat peran pengawasan KASN agar proses mutasi dan promosi benar-benar berbasis kompetensi. Yang kedua, membangun succession plan yang jelas sehingga jabatan tidak terus-menerus diisi oleh PLT dan proses karir yang lebih terarah. Yang ketiga, memperbaiki mekanisme evaluasi kinerja, termasuk penilaian track record yang lebih mendalam dan juga objektif. Yang keempat, yakni menegakkan netralis ASN dengan penerapan sanksi yang tegas terhadap praktik politisasi, terutama dalam masa pilkada. Lalu yang kelima atau yang terakhir, meningkatkan transparansi dalam setiap proses seleksi jabatan serta memperkuat budaya organisasi yang anti nepotisme. Nah, jika semua langkah ini dilakukan secara konsisten, maka penerapan merit system di Indonesia akan menjadi lebih kuat dan mampu mendorong terciptanya birokrasi yang profesional, bersih, dan terbebas dari intervensi politik.